Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau menjawab salam bunyinya bukan waalaikumsalam, tetapi bunyinya Bapak Ibu bukan sukun tapi dia dhammah. Waalaikumsalam, bukan waalaikumsalam. Kita terkadang menjadi kebiasaan terima telepon waalaikumsalam, menjawab salam waalaikumsalam, ternyata menjawab salam saja kita masih keliru. Ada yang tanya, Ustadz, apakah penting itu diperhatikan? Ajak tamak kada penting Bapak Ibu. Pure sedih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam joka si bawinina berjalan bersama dengan istrinya. Tiba-tiba rombongan pemuda kafir berkata salam kepada Nabi, Assalamualaikum ya Muhammad. Bukan Assalamualaikum, tapi maka dia Assalamualaikum ya Muhammad. Arabinina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri tanpa macai nang kalinga. Marah dia dengar kalimat itu. Akhirnya kata istri Rasulullah, antum assalamualaikum laknatullahi alaih. Maka dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau ada orang yang telah memberikan salam seperti itu, tidak usah marah, cukup jawab waalaikum kepadamu juga. Jadi kata kum dengan kumus salam beda pengertiannya, tidak sama. Saya ulang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati dan muliakan seluruh para panitia pelaksana hari besar Islam peringatan Isra dan Mi'raj yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Teristimewa bagi para pengurus masjid yang sedang memfasilitasi, mengundang kami untuk hadir di tempat ini. Semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Para tokoh agama, tokoh pendidik, tokoh masyarakat, ibu-ibu majelis taklim, hadirin dan hadirat yang mohon maaf tidak sempat saya sebutkan namanya satu persatu. Insya Allah hujan tidak menjadi penghalang acara Isra Mi'raj kita. Mudah-mudahan setiap kali air hujan itu turun membasahi kita punya tempat, yursilis sama alaikum midrara, terdapat nikmat di dalam keberkahan air hujan tersebut. Bapak Ibu jamaah yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, bersyukur kepada Allah kita ucapkan kalimat alhamdulillah. Bersalawat kepada Nabi kita ucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau ada satu majelis ilmu lupa bersalawat kepada Nabi, tidak memuja dan memuji kebesaran Allah, maka majelis ilmu tidak menjadi berkah. Justru majelis ilmu akan menjadi majelis bangkai, disebabkan dua nama yang terlupakan dalam majelis itu. Yang pertama asanna funga ta'ala, yang kedua asanna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di peleturangi jamaah dimuliakan oleh Allah, segala puji teruntuk kepada Allah. Di peleturangi jamaah dimuliakan oleh Allah, wassalawat lauri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, semestinya malam ini selain daripada qori saya tampil bersama Ustadz Ubaidillah. Namun karena kondisi Ustadz Ubaidillah dalam keadaan sakit, alhamdulillah
Saya dalam keadaan kondisi juga tidak fit sebetulnya, karena saya habis ceramah di daerah Malino, lanjut ke Kabupaten Takalar, baru kemudian menuju ke Sengkang. Lepas ini hanya istirahat beberapa jam, kemudian lanjutkan perjalanan menuju ke kota Kendari. Inilah pergerakan dakwah kita, jamaah dimuliakan oleh Allah. Mesti harus kita datang, karena diharapkan kalau ustadz untuk hadir memberikan tausiah disebabkan karena niat dan amal soleh, insya Allah setiap pergerakan itu dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, tadi Ketua Panitia Alena Tomalebita menyampaikan muqaddimah awal tentang ayat yang berkaitan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj itu sendiri, yang dikumandangkan dengan qiraah oleh Ustadz Armin Jaya, yang suaranya alhamdulillah kita sudah dengar secara seksama. Allah menulis dengan kalimat yang diawali dengan subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Peringatan ini jamaah dimuliakan oleh Allah, dua namanya, bukan satu. Ada Isra dan ada Mi'raj. Yang mana yang dimaksud dengan Isra dan yang mana dimaksud dengan Mi'raj? Pendapat membagi dua bagian. Ada yang mengatakan Isra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perjalanan yang diawali dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nabi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga naik Mi'raj, menerima perintah apa yang menjadi kesepakatan, dan hari ini kita sudah tunaikan. Pendapat ulama jamaah dimuliakan oleh Allah, di sisi lain ada yang percaya, di sisi lain jamaah dimuliakan oleh Allah meragukan, di sisi lain jamaah dimuliakan oleh Allah masih tersimpan banyak pertanyaan. Ulama sebahagian pendapat menggambarkan bahwa peristiwa itu terjadi pada malam 27 Rajab. Diambil kata lailan karena peristiwa diperjalankan Rasulullah di malam hari, dan itu Allah yang memberikan tanggung jawab tersendiri. Allah perintahkan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam untuk menjemput kekasihnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan itu, percaya atau tidak, Nabi sudah mulai duduk-duduk memikirkan bagaimana keadaan dinamika perjalanan dialami oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara orang yang paling pertama tidak percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj itu adalah Abu Jahal. Abu siapa? Abu Jahal. Abu Jahal menjumpai Rasulullah. Apa kata Abu Jahal kepada Nabi? Maka dia, ya Muhammad, dia nauli maka dia ya Rasulullah. Karena itu Abu Jahal dengan Abu Lahab itu memang tidak pernah memanggil namanya ya Rasulullah. Nauli bawa maka dia ya Muhammad. Ini makanya kalau orang memanggil kata ibu bapak jamaah dimuliakan oleh Allah, jangan sekali-sekali kita panggil nama Muhammad. Coba lihat Allah Subhanahu wa taala memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beda dengan panggilan-panggilan para nabi yang lain. Ditemukan di dalam Al-Qur'an. Bagaimana caranya Allah memanggil nabi-nabi yang lain? Ya Yahya, ya Ibrahim, ya Musa, ya Ismail, ya Isa, ya Yakub, semua dipanggil namanya. Ya Adam, wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah, dan seterusnya. Allah memanggil dengan sebutan namanya, tapi terkhusus untuk Rasulullah. Maka dia pun ta'ala jamaah dimuliakan oleh Allah, ya ayyuhan nabi. Tidak pernah Allah memanggil dengan sebutan ya Muhammad, tetapi dia jamaah dimuliakan oleh Allah memanggil dengan kalimat ya ayyuhan nabi. Abu Lahab dengan Abu Jahal panggilannya sama, dan sifatnya kurang lebih hampir mirip. Waktu saya di Madinah, Bapak Ibu, duduk-duduk sementara membaca Al-Quran,
Tiba-tiba giliran saya, Syekh Arab yang ngajar ngaji tanya sama saya, antum Indonesia? Saya katakan, naam, ana Indonesia. Saya Indonesia. Tafadhal iqra suratul Masad. Saya katakan, ma fi suratul Masad. Mana ada surah Masad? Dia tunjukkan hada. Saya katakan, ini bukan surah Masad. Hada suratul Al-Lahab. Dia komplain, Bapak Ibu. Dia katakan orang Arab, tidak ada surah Al-Lahab di dalam Al-Quran. Tidak pernah ada surah Al-Lahab di dalam Al-Quran. Saya katakan, hadal ismi suratul Lahal muskilah. Apakah surah Al-Lahab ini dianggap bermasalah? Maka dia betul. Bagaimana mungkin caranya kau katakan ada nama spesial surah Al-Lahab, Abu Lahab di dalam Al-Quran? Nama kini punga ta'ala, sayasla naron dhatal habi wa mra'atu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Bagaimana mungkin bisa diistimewakan namanya Abu Lahab di dalam Al-Quran? Nama kini punga ta'ala, sayasla naron. Abu Lahab itu tidak akan pernah mendapatkan sesuatu kebaikan, baik di saat dia hidup maupun dia meninggal dunia. Bahkan jamaah dimuliakan oleh Allah, siksaan yang dikasih buat Abu Lahab, Bapak Ibu, dimasukkan sendal di dalam kakinya. Sendal itu terbuat dari api neraka. Begitu Allah masukkan sendal di dalam kakinya Abu Lahab, mendidih otaknya. Dan Nabi katakan itu siksaan Abu Lahab yang paling ringan. Berarti masih ada yang paling berat. Sayasla naron dhatal habi wa mra'atuh. Tetapi Bapak Ibu harus tahu, ya Abu Lahab, setiap hari Senin siksaannya diringankan oleh Allah. Dengarkan baik-baik Bapak Ibu, Abu Lahab setiap hari Senin diringankan siksaannya oleh Allah. Magai, kenapa bisa diringankan siksaannya? Karena pernah bergembira ketika lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penyebab gembiranya kehadiran dan kelahiran Nabi, sehingga setiap hari Senin siksaannya Abu Lahab diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Jahal nauli ni Nabi ta. Ya Muhammad, apa betul tadi malam kau dijemput oleh malaikat Jibril? Maka dia Nabi tak betul. Apa benar kau diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Dibilang benar. Apa benar dari langit pertama sampai dengan langit ketujuh kau diperlihatkan? Dia bilang iya. Apa betul mulai dari langit pertama kau bertemu dengan Nabi Adam sampai naik ke langit 6 dan ke-7 kau bertemu dengan Nabi Musa? Maka dia iya. Dan apa betul engkau dikembalikan sepertiga akhir malam? Betul? Dia kata iya. Tidak pernah ada dikatakan Nabi tidak. Semua yang diucapkan Nabi adalah iya, benar. Tetapi dasar memang Abu Jahal sama sekali tidak percaya dengan apa yang dialami oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya di pagi hari jam 7 Abu Jahal kumpulkan semua manusia. Lalu kemudian dia yang memanggil orang, Pak, untuk adakan Isra dan Mi'raj. Jadi ketua panitia pelaksana di masa Nabi Isra Mi'raj adalah Abu Jahal. Tania kohe? Bukan di sini. Ketua panitia pelaksana Isra Mi'raj di masa Nabi adalah Abu Jahal. Nasaba alena muli mani tawe. Dia yang panggil orang untuk mempersaksikan apakah betul perjalanan Nabi ini benar atau tidak. Lalu kemudian Abu Jahal adakan pengumuman. Disampaikan kepada seluruh masyarakat. Dengarkan baik-baik. Ini Muhammad, anaknya Abdullah. Tadi malam katanya dijemput oleh malaikat Jibril. Lalu diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Bukan cuman itu. Naik ke langit pertama sampai dengan langit ke-7. Dan naik hingga sampai dengan ke Sidratul Muntaha dan Lauh Mahfuz.
lalu dipulangkan oleh malaikat sepertiga akhir malam. Abu Jahal sudah mulai memprovokasi umat. Percaya tidak? Semua orang berteriak tidak percaya. Kenapa Bapak Ibu? Karena Isra dan Mi'raj hanya dikaji dengan akal, bukan dikaji dengan iman. Padahal Isra dan Mi'raj mesti pengkajiannya harus lewat iman, bukan menggunakan akal. Karena yang berbicara adalah akalnya Abu Jahal, bukan imannya yang berbicara. Sehingga semua terprovokasi, jamaah dimuliakan oleh Allah, tidak percaya dengan peristiwa itu. Maka dia Abu Jahal, yang percaya silahkan pindah di samping kanan. Yang tidak percaya tetap berada pada posisi ke kiri. Dan hari itu semua orang berpindah di samping kanan. Kenapa? Ikut kepada Abu Jahal, tidak percaya dengan peristiwa itu. Engkau sedih tahu Bapak Ibu, tidak goyang-goyang dari tempatnya, tidak mau bergeser. Kenapa? Karena seolah-olah jamaah dimuliakan oleh Allah, laki-laki itu sedang mempercayai apa yang dilakukan dalam perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa nama laki-laki itu? Itulah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Manusia yang diridhoi oleh Allah. Makutanan Abu Jahal. Agana Abu Jahal. Abu Bakar As-Siddiq. Semua orang bergeser ke kanan pertanda tidak percaya. Sementara kamu tidak mau goyang dari tempat itu berarti kau percaya. Agana yang Abu Bakar As-Siddiq. Maka deh narek kotimunna Nabi tak Muhammad mak bicara. Perhatikan cara bicaranya Abu Bakar As-Siddiq. Narek kotimunna Nabi tak Muhammad mak bicara. Saya wajib percaya. Alasannya secara usia umur saya jauh lebih tua daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya memang benar. Karena Abu Bakar As-Siddiq adalah mertuanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bapak dari istri Rasulullah yang bernama Sayyidatun Aisyah radhiyallahu anha. Narkotimunna Nabi tak mak bicara. Kalau mulutnya Nabi Muhammad yang berbicara, mesti saya percaya. Tidak boleh tidak. Maka itulah diberi gelar Bapak Ibu, namanya Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq gelaran itu langsung dari Rasulullah. Arti daripada As-Siddiq adalah orang yang telah mendengarkan dan membenarkan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sampai di situ belum puas Abu Jahal. Dia dekati Rasulullah, maka dia Abu Jahal, betul ini Muhammad. Dia bilang betul. Sekarang angkat kakimu yang di kanan. Nak aja anak bita, Bapak Ibu. Ibu. Dia angkat kakinya Rasulullah di samping kanan. Maka dia Abu Jahal angkat coba di samping kiri. Nak kasih aja anak bita di samping kiri. Maka dia Abu Jahal angkat kakimu dua-dua ya Muhammad. Tentu jatuh jamaah dimuliakan oleh Allah. Macawa ya Abu Jahal. Aga naseng. Kedua kakimu saja kau tidak bisa angkat. Bagaimana ceritanya kau bisa jalan naik ke langit sampai ke Sidratil Muntaha? Makanya kalau Isra Mi'raj itu dikaji dengan akal memang tidak nyambung Pak. Kau kalau nggak bicara jelas tidak pernah nyambung. Tetapi itu ada keterlibatan Allah dalam perjalanan. Diawali dengan kalimat Subhanalladzi asra, itu keterlibatan Allah. Makanya para mufassirin menuliskan jamaah dimuliakan oleh Allah, ketika ayat itu diawali dengan kalimat Maha Suci Allah, berarti Bapak Ibu Nabi Muhammad berjalan tidak sendiri. Engkau tuh pajokai Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi sendiri yang berjalan jelas tidak bisa. Maka keterlibatan Allah Subhanahu wa taala, keterlibatan Allah Subhanahu wa taala untuk membuat perjalanan Isra dan Mi'raj ini, Nabi Muhammad ditemani oleh Allah dan ditemani oleh para malaikat-malaikat yang ditunjuk langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang kita tidak usah berdebat.
Karena Bapak Ibu, ada faham Wahabi sekarang, Isra Mi'raj bid'ah, Muharram bid'ah, Maulid bid'ah, semua dianggap bid'ah. Karena mereka menganggap Isra Mi'raj itu tidak pernah dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati ketika ada muncul faham seperti ini. Ini faham yang bisa memecah belah umat jamaah dimuliakan oleh Allah. Bagi saya pribadi, kita tidak perlu berbeda pendapat mengenai masalah itu. Yang jadi persoalan sekarang Bapak Ibu, setiap tahun diadakan peringatan Isra dan Mi'raj. Terkadang kita kemas dengan kegiatan tablik akbar, mengundang ustadz-ustadz ternama, mengundang ustadz-ustadz hebat, menjelaskan perjalanan Isra dan Mi'raj. Kita sudah pahami begitu beratnya Rasul menerima perintah sholat, tetapi selesai peringatan Isra Mi'raj, ketika masuk waktu subuh, yang datang sholat subuh itu juga orangnya, tidak pernah bertambah. Betul? Betul? Ini sebentar kalau datang sholat subuh ini tidak ada semua ini. Kenapa Isra Mi'raj banyak orang datang? Kenapa Maulid banyak orang datang? Sementara waktu subuh, duhur, asar, maghrib dan isya, kemana semua itu yang pergi Isra Mi'raj? Bu, aja taita bepai bu, ya ita. Saya lihat ibu, karena ini perjalanan Isra Mi'raj yang mau dibahas. Tiap tahun kita adakan peringatan Isra Mi'raj, mengundang penceramah-penceramah hebat, sudah menjelaskan bagaimana mekanisme perjalanan itu. Tetapi Bapak Ibu, semakin tiap tahun kita adakan Isra Mi'raj, bukan jamaah semakin bertambah, justru jamaah semakin hari semakin berkurang. Apa yang salah dalam peringatan itu? Detona salah. Isra Mi'raj tetap benar, hanya keyakinan masih diragukan jamaah dimuliakan oleh Allah. Padahal Nabi katakan, dengarkan baik-baik Bapak Ibu, kalau ada orang yang bisa tahu pahalanya sholat subuh berjamaah di masjid, kali ini seandainya mereka tahu pahalanya sholat subuh berjamaah di masjid, dia tahu pahalanya sholat asar berjamaah di masjid, dia tahu pahalanya sholat isya berjamaah di masjid, dalam keadaan lumpuh pun dia akan merangkakkan kakinya menuju ke masjid. Seandainya dia tahu pahalanya. Untung pahala sholat subuh, asar dan isya dirahasiakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tahu rahasia pahala itu. Maka Nabi katakan, jaga sholatnya, termasuk sholat barda'in. Bapak Ibu, apa? Barda'in. Jaga sholat barda'in. Yang mana dimaksud dengan barda'in? Sholat subuh berjamaah dan sholat asar berjamaah. Siapa yang menjaga dua waktu sholatnya berjamaah, subuh berjamaah, kemudian asar berjamaah, barda'in namanya, maka dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga. Sholat yang paling berat itu hanya ada dua, subuh dengan sholat subuh dengan sholat Nah, jawab sendiri. Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, Isra Mi'raj ini salah satu tujuannya adalah bagaimana mengubah jamaah yang tidak pernah berjamaah supaya rajin berjamaah, sesuai dengan konsep judul yang ada di atas. Tapi Bapak Ibu, yang muncul di masyarakat ternyata terjadi perbedaan pendapat. Bu, ke jamaah di Juk Pandang, maka mereka, Pak, kenapa tidak pernah pergi sholat berjamaah di masjid? Agak naseng. Saya tidak cocok dengan orang di masjid, Ustaz. Maka mereka, dari segi apa yang tidak cocok? Dia bilang, saya punya sholat, cara saya lain dengan mereka semua. Caranya bagaimana? Iya, kau mau buat takbir, kau Ustaz, tidak sama dengan masjid yang di sana. Bagaimana caranya kita buat takbir? Saya kalau buat takbir Ustadz berbeda dengan cara yang lain. Saya berdasarkan manhaj salaf, ahli sunnah wal jamaah, tentu berbeda dengan cara-cara yang lain.
Sementara saya bersandar dengan hadis Nabi, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu sebagaimana melihat saya salat. Narek kodena si pawa contoh sepajan Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nadena cuiri sepajan Nabi ta, berarti semua salat ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mulai penasaran, maka reka mataan daripada setengah tauhid. Tinggilmunya orang ini. Saya katakan bagaimana cara buat takbirnya kita. Napa kau nak contohkan nak? Allahu Akbar. Maka mereka coba buka sifat solatnya Nabi. Pendapat Imam Maliki, si bawa Imam Syafi'i, Bapak Ibu, cara buat takbirnya berbeda, tetapi antara Imam Maliki dengan Imam Syafi'i tidak pernah berdebat. Padahal Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, Imam Maliki adalah guru, Imam Syafi'i adalah murid. Tetapi Imam Maliki tidak pernah menyalahkan bagaimana pendapat yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Padahal tidak gampang orang belajar kepada Imam Maliki. Syarat untuk belajar sama Imam Maliki mesti harus menguasai kitab Al-Muwatta. Sementara Imam Syafi'i jamaah dimuliakan oleh Allah, kitab Al-Muwatta sudah luar biasa, dia sudah lulus. Mari kita lihat. Imam Maliki kalau buat takbir Bapak Ibu beda dengan cara kita buat takbir. Allahu Akbar. Dan apa kuili mana he? Makanya di Maroko itu kalau orang sholat Bapak Ibu, rata-rata kalau orang takbir mulai dari imam sampai makmum tidak bersedekap itu. Maka mana nge? Allahu Akbar. Imam begitu, makmum juga Allahu Akbar. Satu mazhab, Imam Maliki tidak bersedekap pada saat buat takbir. Imam Maliki. Tapi Imam Syafi'i kalau dia buat takbir, nah taruh lima anakku di bawah Allahu Akbar. Antara Imam Maliki dengan Imam Syafi'i. Imam Maliki kau dia awan taruh Imam Syafi'i dia taruh di perutnya. Tetapi Imam Maliki tidak pernah menyalahkan pendapat Imam Syafi'i. Bahkan uang yang ada di sakunya Imam Maliki, maka dia Imam Maliki, wahai muridku Imam Syafi'i, ambil uang yang banyak ini, kau pergi cari lagi guru sebanyak-banyaknya. Seandainya salah yang dilakukan oleh Imam Syafi'i, berarti Bapak Ibu kita tidak contohi sholatnya kita sekarang. Karena sebagian besar sholat kita yang ada di Kabupaten Sengkang, di Kabupaten Wajo, tidak terlepas Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, apa yang diajarkan oleh ulama-ulama kita terdahulu. Makanya Allahu Akbar, tangan kita berada di perut. Kalau di sini ada sholatnya begini Pak, di masjid ini Nurul Ittihad, kau mak caranya Allahu Akbar, Marwan itu, pasti ribut. Disimpan di tangan Allahu Akbar, di perut benar Allahu Akbar, cocok Allahu Akbar, cocok toh. Tapi jangan dipakai di sini, karena mazhab kita di Indonesia termasuk Sulawesi umumnya kita bermazhab Imam Syafi'i, bukan Maliki. Semua takbir itu benar, tidak ada yang salah. Yang salah kalau ada buat takbir begini modelnya, bukan Imam Maliki ini, bukan juga Imam Syafi'i. Imam Aga senang kero, Imam Samudra. Bapak Ibu, sekarang doa iftitah. Ada yang bantah maka ada ustaz, ya tu Nabi takopura na buat takabere dah. Dia tu nama kada ini wajatu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Dia tu nama kada makro. Agak paling ada baca. Maka ditemukan dalam satu kitab Nabi, setelah membuat takbirnya dia bersedekap, maka Nabi tak doa iftitahnya, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunakka thawbul abyadu minad danas. Allahumma aksil minal khotoyaya bil ma'i wa thalji wal barad. Saya katakan cocok. Itu tidak salah.
Tapi pura sediwat tu Nabi tak sepajang alena matajimang. Nabi yang buan takbir Allahu Akbar. Engkau dimundri makmunna. Ini makmun di belakang buan takbir seolah-olah besarkan suaranya. Pada sedi sepajang dua imang. Nah buat takbir Nabi tak Allahu Akbar. Coy toy mundri makmunna maka Allahu Akbar. Ruka sadana Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya. Nang kalingan Nabi ta mulai Nabi tidak khusus solat jamaah dimuliakan oleh Allah. Sesana pada solat Nabi ta Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Maka Nabi tak mamin qala inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Siapa tadi di antara kalian yang membaca inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard, harus sedena najil maka ini he. Dia bilang kenapa kau tahu? Dia bilang kebetulan saya berdekatan tadi. Agana Nabi tak waktu nade yang baca ruang kalinga ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, maka Nabi tak futihat abwabuhas sama, terbuka pintu langit gara-gara kau membaca ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Berarti membaca kalimat itu di mana letak salahnya? Di mana letak kelirunya? Apa salah kalau orang buat takbir dia baca Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan? Tidak ada yang salah. Semua ucapan itu juga pernah diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya tapi Ustaz, saya tidak besarkan bismillah Ustaz. Karena saya berapa kali berangkat ke Mekah, berapa kali di Madinah salat, tidak pernah mendengarkan imam Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi membesarkan bismillahnya. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Betul, cocok. Syekh Dr. Abdurrahman As-Sudais, Imam Masjidil Haram, ketika ke Jakarta diundang sholat Jumat Bapak Ibu alena mataji imam. Ketika Syekh Abdurrahman As-Sudais selama menjadi imam di Masjidil Haram, diundang di Masjid Nabawi jadi imam, tidak pernah membesarkan Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi ketika diundang di Jakarta, diundang di Indonesia, mataji imam yang lena di Masjid Istiqlal Jakarta, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang mau menyalahkan? Makanya kita tidak usah ribut mengenai masalah tentang persoalan itu. Yang besarkan bismillahnya Bismillahirrahmanirrahim, cocok. Yang kecil berarti Imam Maliki. Pak Ero Imam Maliki Bapak Ibu dia nala posadana bicu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Dia tidak panjang, Maliki Yaumiddin, pendek, Maliki Yaumiddin. Itu penganut mazhab Imam Maliki. Tidak perlu kita ribut. Ruku, bacaan ruku dibagi tiga. Ada yang ruku baca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi. Katona baca Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Katona baca Subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikatu warruh. Yang mana salah? Bu, aja tai-tai patah Bu. Yang mana salah? Tidak ada yang salah. Karena ketiga bacaan ini di saat ruku, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi benar. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli betul. Subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikatu waruh benar. Tidak ada yang salah. Semua bacaan itu benar dan hadisnya sahih. Tidak ada yang keliru di dalamnya dan tidak terbantahkan. Sami'allahu liman hamidah. Turun. Sami'allahu liman hamidah. Boleh. Makanya hamidahnya tidak boleh panjang.
Pak biasa engkau kali nggak imam, Sami Allahu liman hamidah. Kau engkau imam nama kada, Sami Allahu liman hamidah. Berarti benina tu asalna hamidah. Tidak bisa dipanjangkan hamidah, mesti hamidah. Bacaannya sesuai dengan hadis yang sahih. Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Tidak ada yang salah. Ya naseng ustaz mas sepaja. Kalau saya ya ustaz habis dari ruku, saya tidak pernah baca mil'us samawati wa mil'ul ardi, tapi saya baca ustaz hamdan kathiron thayyiban mubarakan fi. Kedua bacaan itu dibenarkan. Apa yang salah? Sekarang Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Imam kunut. Pak kata biasa tu makmum Pak Dinalo kunut. Pendapat imam mana mengatakan kalau ada imam kunut jamaah dimuliakan oleh Allah lalu kemudian kita tidak mau kunut? Itu benar-benar orang egois, Pak. Ada imam salafus saleh mengatakan kalau ada imam di satu masjid kunut, Allahumma hdina fi man hadait, makmum di belakang mesti ikut kunut juga, sekalipun dia jamaah dimuliakan oleh Allah menganggap dirinya manhaj salafus saleh. Karena tidak pernah dibenarkan kalau ada imam kunut kemudian di belakang tidak kunut, mesti kunut. Kalau imam di depan katakan Allahumma hdina fi man hadait, mesti makmum jamaah dimuliakan oleh Allah harus angkat tangan, karena doa kunut itu pernah dibaca oleh Nabi. Allahumma hdina, aminkan jamaah dimuliakan oleh Allah. Tidak main-main kalimat ini, Pak. Sampai selesai imam baca doa kunut, dia nak kalimat nama kibar matur dia tidak angkat tangannya. Kenapa? Tidak sependapat. Allah ya Karim. Beginilah akibatnya kalau merasa diri kita paling pintar dan paling benar. Semua orang salah, dirinya yang paling benar. Hati-hati dengan ancaman hadis Nabi. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yubta alaihi yaumul qiyamah thalatha. Ada 3 kelompok manusia yang paling pertama ditenggelamkan ke dalam api neraka. Satu di antara 3 golongan itu maka Nabi adalah orang yang merasa berilmu, mata andre pada sengena jamaah dimuliakan oleh Allah, menganggap enteng, orang yang bodoh yang tidak pernah mau ikuti dengan tidak sepaham apa yang dia lakukan. Hati-hati dengan paham seperti ini. Sekarang sujud. Ada riwayat hadis mengatakan Nabi kalau sujud mendahulukan tangannya. Allahu Akbar. Silakan. Tapi ada juga mengatakan tidak, lutut. Karena kondisi kita terkadang berbeda. Orang yang umurnya uzur 60 sampai 70 tahun yang rajin berjamaah tidak bisa mendahulukan tangannya karena sakit. Apa salah sholatnya semua? Ini yang dijadikan pertanyaan besar. Yang duluan tangannya Allahu Akbar cocok. Yang duluan lututnya Allahu Akbar tua cocok. Tangan duluan, lutut bersamaan, tidak ada salahnya. Semua dibenarkan. Yang salah kalau sujud tidak pakai tangan dengan lutut. Allah. Ribut. Sekarang duduk antara 2 sujud. Ada yang baca Robbi ghafirli warhamni wajburni wadini warzukni warfa'ni wa'afini, cocok. Tidak salah itu. Ada yang baca Robbi ghafirli warhamni wadini warzukni wa'afini, cocok. Tidak salah itu. Hadisnya juga sahih. Bahkan ada yang baca ya bawa turun ulang-ulang. Robbi ghafirli, Robbi ghafirli, Robbi ghafirli, Robbi ghafirli, Robbi ghafirli. Cocok juga. Kami memang tidak dihafal doanya. Semua bacaan itu dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai dengan tahiyat pun terjadi perbedaan pendapat. Ada orang tahiyat begini, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Cocok. Tapi ada juga cara tahiyatnya beda. Pemulanya baca at-tahiyatu, dia keluarkan jarinya. At-tahiyatu lillahi, salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Dia kasih goyang jarinya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Perbedaannya dua, satu pakai sayyidina, satu tidak pakai sayyidina. Satu digoyang-goyangkan jarinya, satu tidak digoyangkan jarinya. Kedua bacaan itu benar, tidak ada yang salah. Yang tidak boleh kalau berlebihan dikasih goyang pada sini masa pajak tapi macule-cule. Tahiyatul lillahi salawatu thayyibatul lillah. Kalau ada orang sholat baru begini caranya goyang-goyang, nah, berdekatan, jangan lihat-lihati. Karena pasti nak ganggu ki. Pada bikin itu. Salat itu tidak boleh dibuat-buat. Semua sudah ada aturan. Kita punya mazhab, kita punya imam. Itu yang menyebabkan kenapa banyak orang tidak mau berjamaah di masjid, karena beda faham. Yang kedua, Bapak Ibu, tidak suka dengan zikir berjamaah setelah sholat. Kopur mas sepajang. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Berdiri, nalangka-langkai orang belakang. Banyak begitu. Ada toh? Ada Pak? Ada. Yang mana orangnya? Kadangkala banyak orang yang berilmu tapi yang kurang adab. Ditanya kenapa cepat-cepat pulang? Saya tidak pernah diperintahkan Nabi zikir berjamaah, Ustaz. Tidak ada dalilnya zikir berjamaah. Tidak pernah dicontohkan selesai zikir kita berdoa berjamaah. Wih, kasina. Pahamnya ini luar biasa. Matan resiseng ilmuna, tapi yang tidak ada terhadap dirinya adalah akhlak dan adabnya. Mau di apa orang yang berilmu tapi tidak ada adab dan akhlak? Maka dia Nabi tak, Bilal, nolli Bilal, kasih sahabat ya Bilal, kau pura masa paja tahu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Cepat-cepat dia keluar. Dewi tersisa bersikir siapa berdoa. Sampai ikut tahunna, cari siapa namanya itu. Selesai salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Dia tidak berzikir, langsung keluar. Coba cari. Subuh-subuh, mulai Bilal cari orangnya siapa yang dimaksud Nabi. Sesena pura bersalat Nabi tak. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Dia lihat ternyata yang berdiri cuma Sa'labah. Ditahan di depan pintu. Maka dia Bilal, iko ni nasa Nabi tak Sa'labah. Kau pura kau masuk paja, dia musikri. Kau pura kau masuk paja, dia wilayah doang. Tunggu Rasulullah cari tahu. Kenapa kau tidak berzikir dan kenapa kau tidak berdoa? Maka Nabi tanya, Salabah, orang kalau selesai sholat semua ucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam, sementara kamu Allahumma antas salam walantas jalan. Apa tidak butuh pertolongan Allah? Apa tidak mau ditolong oleh Allah? Cocok di jawaban dari Salabah. Maka deh, ya Rasulullah, di satu kampung ini semua orang tahu saya orang yang paling susah hidupnya. Kenapa saya selesai sholat tidak berzikir, tidak berdoa, tidak berjamaah? Karena sarung yang saya pakai sholat ini berdua bergantian dengan istri saya. Kalau saya zikir terlalu panjang, doa terlalu banyak, khawatir istri saya di rumah terlambat sembahyang. Karena zikir saya panjang, doa saya panjang. Sudahlah ya Rasulullah, nanti ada saatnya saya tidak lagi pulang cepat-cepat, tapi doakan saya semoga saya dapat rezeki.
Naka di mana Nabi tanah pamakadai. Allahumma rzuqna ya Sa'labah. Allahumma rzuqna ya Sa'labah. Allahumma rzuqna ya Sa'labah. Berikan rezeki ya Allah kepada Sa'labah. Nabi perintahkan Bilal, Bilal ambilkan kambing dalam keadaan hamil, beri kepada hadiah buat Sa'labah. Sisena di hari ini BMB Bapak Ibu, BMB matampu. Nanti ini lisuko di bolana sampai di rumahnya jamaah dimuliakan oleh Allah. Kambing yang tadinya hamil, memanak matur-turuk, melahirkan beranak. Yang tadinya terlambat ke masjid cepat pulang, ternyata Bapak Ibu tidak pernah datang di masjid. Disapa deh di Nabi tak? Pada ni sendiri doa naro judul naro. Maka dia aku tanya Nabi tak Bilal, itu Sa'labah jamaah yang terlambat datang dan cepat pulang, maka kue pura BMB sudah saya kasih kambing, ternyata tidak pernah datang. Maka dia bilang sibu ina urusu BMB nah. Bapak Ibu, kenapa orang miskin ketika berdoa kepada Allah minta kaya? Ya Allah, berikan saya kekayaan. Ya Allah, berikan saya rezeki. Ya Allah, berikan saya harta. Bukan Allah tidak mau kabulkan keinginan kita, tapi pengkhawatiran Allah kepada hambanya cuma satu. Karena banyak orang di saat miskin rajin baca ayat kursi. Setelah dapat kursi lupa dengan ayat. Betul? Banyak orang di saat dia miskin rajin berdoa. Begitu aja Allah uji dengan kekayaan. Jangankan berdoa, solat berjamaahnya pun tidak pernah kelihatan di masjid. Ini yang dikhawatirkan. Makanya selesai solat Bapak Ibu, jangan cepat-cepat tinggalkan. Ucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam. Kenapa mesti diucapkan kalimat itu Ustaz? Wattunna romatenya cuma dua, qabla sholah, ba'da sholah. Kenapa dianjurkan baca kalimat Allahumma antas salam wa minkas salam? Selesai solat subuh tidak ada jaminan kita ketemu solat duhur. Selesai solat duhur tidak ada jaminan kita ketemu solat asar. Selesai solat asar tidak ada jaminan kita ketemu solat maghrib. Selesai solat maghrib tidak ada jaminan kita ketemu solat isya. Selesai solat isya tidak ada jaminan kita akan ketemu di waktu subuh. Maka ya rawattunna mate qabla sholah, ba'da sholah, qabla sholah, ba'da sholah, qabla sholah, ba'da sholah. Mati hanya dua waktunya, sebelum sholat dan sesudah sholat. Maka Allahumma antas salam wa minkas salam, minta itu kepada Allah agar setiap selesai sholat diberikan keselamatan. Yang berikutnya Bapak Ibu, itu masjid kalau mau banyak jamaahnya, tolong perhatikan baik-baik. Yang pertama, cleaning service. Itu kan setiap Jumat diumumkan di masjid kita itu saldonya itu. Jumlah saldo kas di masjid kita sebanyak 177.777.000 rupiah. Mega sedidoina masjid Pak. Maka tolong perhatikan baik-baik tukang bersih-bersihnya masjid. Saya kalau pergi ceramah di kabupaten Ibu, diundang ke Donggala, ke Palu ceramah, panitia katakan, Ustadz mau naik pesawat? Dibilang tidak. Ini saya ke Kendari mau naik mobil ini. Kenapa Ustadz tidak mau naik pesawat? Saya sedang menikmati perjalanan setiap masuk per satu kabupaten. Satu kabupaten masuk masjid singgah sholat. Setiap masuk masjid singgah sholat. Masuk kabupaten singgah sholat. Masuk kabupaten singgah sholat. Setiap dapat masjid di kabupaten singgah sholat. Setiap dapat masjid singgah sholat. Kita kadangkala Bapak Ibu ke Makassar, masuk Sopeng singgah masjid kencing, singgah masjid kencing, temena taruh ke di masjid. Berapa banyak pompa bensin dilewati, kenapa tidak kencing di pompa bensin? Kenapa mesti harus kencingi masjid? Yang kedua, jamaah dimuliakan oleh Allah, itu cleaning service Pak. Dia cakari temeta, dia lain cleaning service. Makanya keluarkan khusus untuk cleaning service. Itu uangnya orang dikasih masuk di celengan itu Pak, kepingin amalnya orang jalan.
Kau dah taruh bawa di celengan ngede di pajok malak dah tahu Bapak Ibu. Kita tidak berikan kepada haknya, tentu amalnya orang tidak akan pernah jalan. Maka tolong perhatikan. Dibilang Pak Ustaz, tidak boleh orang cari hidup di dalam masjid. Ini bukan persoalan cari hidup Pak. Tapi hidup itu terasa lebih bermakna ketika kita bisa memahami orang yang sedang membutuhkan hidup kepada kita. Lagian bukan uang kita, itu uangnya jamaah, bukan uangnya pengurus. Saya punya cleaning service di masjid Pak, 800.000 per bulan. Tugasnya hanya menyapu masjid, membersihkan kamar mandi, decak kari si masjid Pak. Tidak akan pulang kalau tidak bersih masjid, 800 per bulan. Khusus tukang azan 1 juta per bulan. Karena beda memang caranya orang azan, yang ada gajinya dengan tidak ada gajinya. Itu kalau ada gajinya, kali kemudian desa dana Pak Imam ke Matajima Pak we. Saya di atas kamar dengar suaranya tadi ini Pak Imam be. Itu tukang azan, saya punya anak murid azan, gajinya 1.500.000 khusus azan namanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 1.500.000. Kok tidak ada gajinya kasih? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala barallah. Kenapa begitu caranya azan Pak? Dia kagak gajinya Ustaz. Tidak ada gajinya. Kenapa tidak digaji tukang azan? Nah, bukan kita punya uang Pak, uangnya jamaah. Biarkan amalnya jamaah itu mengalir. Yang berikutnya imam. Tadi imam tak ini berdiri. Saya menyesal tidak turun sholat tadi. Karena selesai sholat maghrib saya jamak sholat saya isya. Saya sementara di atas menyimak suaranya Pak Imam tadi di Masjid Nurul Ittihad. Pasti orangnya muda Pak. Magai. Bilang memang kan? Karena memang suaranya susah dicari imam begini. Ini kalau taruh ini begini langka ini imam Pak. Kita tahu. Saya Bapak Ibu ditelepon dengan Tembagapura Freeport Timika. Agak nasapa kepada Pak Ustaz, carikan imam tarwi. Kami siap fasilitasi berangkat Ustaz. Yang kedua kami siap bayar itu. Kalau di Makassar dia dapat 20 juta, kami siapkan 50 juta khusus untuk imam tarwi saja. Tapi suaranya Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Namu malampe-lampe sada na kumakuhe luar biasa. Na puji mana mamun nafa. Allahu Akbar. Wih. Ada gajinya. Coba kalau imam tidak digaji, nape maju more sih. Kata orang more. Hari ini apa unge? Salat jami'ah rahimakumullah. Maka mana mau diri mamunang kita paham. Pas dia buang takbirnya Allah Akbar. Maka dia mana mau mantap. Ada kayak gaji naro. Kalau begini caranya Pak tidak dikeluarkan gaji. Alhamdulillah. More. Begini modelnya imam Pak, begitu sampai salah. Assalamualaikum. De mana imam nak lari mana Pak? Lari mana? Lari terus ini. Tinggal satu yang bertahan di belakang. Dia tanya kenapa kita tinggal? Ya kata ni kunci nama sigip. Pak, Bapak, di Jogja itu ada satu masjid saldonya tidak pernah bertambah, 0 rupiah. Setiap diumumkan setiap Jumat, saldo kas di masjid kita 0. Saldo kas di masjid kita 0. Saldo kas di masjid kita 0. Oleh karena 0, orang berlomba-lomba untuk menyumbang. Kenapa? Saldonya 0. Bagaimana tidak 0?
Nah taromane wae koropahe, setiap masjidnya tersedia kulkas, setiap masjidnya tersedia kue, yang musafir disiapkan tempat, yang puasa Senin Kamis disiapkan tempat. Habis uang terkhusus untuk jamaah, saldo setiap Jumat nol, maka orang berlomba-lomba masukkan setiap Jumat celengan. Depa jamaah dimuliakan oleh Allah, ada isi Jumat capu isi diperuntukkan kepada semua jamaah. Tapi kalau setiap Jumat diumumkan 100 juta, tidak pernah berubah, 100 juta mah teru-teru. Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, tidak kita perhatikan tukang azan, tidak diperhatikan imam, tidak diperhatikan cleaning service. Bagaimana caranya Pak? Tolong diperhatikan baik-baik. Yang berikutnya, saya ngajar manajemen kemasjidan. Saya kasih tahu mahasiswa saya, kalau mau lihat masjid itu jamaahnya banyak, perhatikan manajemennya. Di antara manajemen yang paling penting diperhatikan itu tadi, cleaning service-nya, tukang azannya, imamnya, yang terakhir siapa penceramahnya yang diundang. Jangan dibeda-bedakan. Terkadang Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, ada pengurus masjid mengundang penceramah. Kalau penceramah hebat begini modelnya, penceramah hebat begini. Jangan dibeda-bedakan. Lagian yang berbicara jangan melihat orangnya, tapi lihat apa yang disampaikan ilmunya. Undur man kila wala tandur man qala. Coba lihat Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah. Kami dari Makassar hanya penceramah biasa, difasilitasi oleh pengaji di atas di rumahnya. Subhanallah. Kami menganggap ini hal yang paling istimewa yang kami rasakan Pak. Tiba di rumahnya beliau, disiapkan makanan, setelah itu disiapkan kamar. Bapak ada sedih hotel ya Pak? Serasa kita tidak bermalam di rumah, tapi serasa kita bermalam di hotel. Ini yang jadi bahan pembicaraan kalau saya keliling ceramah nantinya. Yang kedua tabe, minta maaf. Saya terpaksa bahas ini Pak, karena pernah ada satu masjid yang undang saya ceramah. Sisena kasih pura kama ceramah. Saya selesai khutbah Jumat, dia agak Pak Imam. Tiba-tiba saya di dada imam, Ustaz langsung di mata imam. Selesai jadi imam Pak berdoa, sudah saya berdoa jabat tangan. Napoi taman dari mana? Ternyata setelah saya lihat tangannya, satu pun Bapak Ibu belum ada yang jamati amplop penceramah. Saya katakan ini ujiannya penceramah. Siapa tahu memang belum datang bendahara. Sisena kedua kama sepaja sunnah. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah. Mas sepaja kasih Allahu Akbar. 2 kali sholat sunat, dia pikir agak tanda-tandana. Belum ada tanda-tanda. Sampai saya pulang tinggalkan masjid, mudah-mudahan kasih kamu lika. Pelan-pelan ke jalan, pelan-pelan jalan, tidak ada juga yang panggil kah. 2 kali ku kelilingi masjidnya. Naik mobil kah 2 kali ku kelilingi, tidak ada juga panggil-panggil kah. Itulah ujiannya penceramah. Rezekimu tidak akan pernah tertukar. Sesena letuk nak kau dimulai jamaah dimulai. Kenapa nak telipuk bendahara? Dia bilang, Ustaz minta maaf kak, tadi saya ada tamu, saya tidak sempat temui Ustaz. Tidak apa-apa. Ustaz di mana sekarang? Sudah sampai di rumah alhamdulillah. Jadi Ustaz bagaimana? Perlukah saya ke rumahnya Pak Ustaz? Tidak usah Pak, repot-repot. Minta nomor rekeningnya Pak Ustaz, dikirimkan nomor rekening. Alhamdulillah dibayar Pak Ustaznya 2 kali lipat. Yang tadinya 1 juta ditambah lagi 1 juta jadi 2 juta. Apa saya bilang sama pengurusnya? Pak, lain kali kalau saya punya jadwal, jangan makin langsung kasih Kak, transfer saja. Itu artinya rezeki tidak pernah tertukar. Tapi saya pernah ceramah tertukar Pak. Itu kalau undang penceramah, ada pengajinya seperti ini yang mengaji, ada penceramah. Tolong tulis memang namanya di situ di amplop, amplop penceramah, amplop pengaji. Karena pernahkah ceramah tertukar itu amplop. Amplopnya yang mengaji nambil penceramah, amplopnya yang ceramah nambil yang mengaji. Untungnya ku tahu nomor teleponnya yang mengaji. Ku telepon, Pak Ustadz periksa amplopnya, siapa nama tertulis? Dia bilang penceramah, kasih pulang itu amplop. Alhamdulillah rezekimu tidak akan pernah tertukar. Semua sudah diatur oleh Allah. Maka oleh sebab itu tabe,
perbaiki sholat, perbaiki ibadah. Kita sedang tidak tahu Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, sampai kapan batas akhir daripada kehidupan kita. Coba lihat negeri kita sekarang, Bapak Ibu. Corona sudah dianggap pergi, tapi ternyata jamaah dimuliakan oleh Allah, muncul bulan Ramadan, Corona kembali datang. Dia bawa omnya, namanya Omikron. Betul? Wasetoni ya kasih lisu nih. Ternyata kembali dia bawa omnya, namanya Omikron. Nanti dia akan bawa televisinya, namanya Politron. Bapak Ibu, kita di Sengkang alhamdulillah masa pajamuki, semua orang di Makassar Pak ditutup masjid. Mudah-mudahan di sini tidak tertutup. Di Makassar polisi dengan tentara yang jaga masjid, tidak boleh dibuka. Tidak ada kegiatan ceramah begini. Maka sedih Pak 2 tahun nih. Wasetoni tahun 2022. Alhamdulillah kita bahagia. Karena kepergian ternyata masih ada pengumuman. Ini 2 hari yang lalu saya dapat lagi pengumuman. Masjid jaraknya harus 1 meter. Bagaimana ini kalau 1 meter? Sholat harus pakai masker. Kalau 1 masker tidak apa-apa, ini 3 masker. Bagaimana caranya orang sholat pakai masker baru 3? Tidak tahu apa dia bilang kalau buat takbir. Mulai sholat subuh sampai sholat isya itu terus maskernya nak pakai, tidak pernah ganti. Rakaat terakhir pingsan. Bapak Ibu, tangan berdoa kepada Allah. Corona datang itu, Omikron datang itu, Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, karena dia senang terhadap Islam. Buktinya apa? Nanti mau Ramadan baru dia datang, berarti Corona dengan Omikron suka Islam. Betul? Kalau seandainya dia tidak suka dengan Islam, tidak mungkin dia datang. Coba waktu Imlek, tidak datang. Natal, tidak datang. Begitu Ramadan, datang. Berarti mari kita kerjasama dengan Corona. Bapak Ibu, cara kerjasama bagaimana? Cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Di masa Rasulullah ada orang sholat tidak 1 meter Pak, 1 jengkal. Maka dia Nabi tak, waktu kau sholat 1 jengkal, saya melihat jin anak domba yang sedang melintas di tempat sholatmu. 1 jengkal ini sekarang 1 meter, bukan jin anak domba, tapi bapaknya domba yang lewat. Bapak Ibu jamaah yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, jangan berani tinggalkan sholat. Isra Mi'raj itu salah satu yang paling berkesan adalah hargai apa yang telah dilakukan oleh Nabi. Berhenti menciptakan perbedaan pendapat di antara kita, dan jangan pernah merasa kita lebih pintar dibandingkan yang lain. Yang paling terpenting sekarang adalah jaga sholat berjamaah kita. Jangan egois Pak. Bapak ke masjid berjamaah, ibu ke masjid berjamaah. Kalau ada bapak menjaga sholat berjamaahnya, dengarkan baik-baik. Ada orang yang meninggal dunia menjaga sholat subuhnya berjamaah, duhur berjamaah, asar berjamaah, maghrib berjamaah, isya berjamaah, 40 hari berturut-turut tidak masbuk, tidak terlambat. Nanti kalau orang ini mati, haramallahu jasadi finnar, haram hukumnya jasadnya disentuh oleh api neraka jahanam. Jaga sholatnya, bersandarlah hidup kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bersandar selain daripada Allah, Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, maka hidup kita akan sia-sia. Maka tolong Bapak Ibu, Bapak harus perbaiki sholat, Ibu harus perbaiki sholat. Itu yang paling terpenting. Yang kedua, namun mas sepajang amboda si mas sepajang indona. Narikodir mas sepajang anaknya jamaah dimuliakan oleh Allah, tetap bapaknya dengan ibunya juga akan dituntut di hari kemudian. Maka bawa anaknya ke masjid. Maka dia mbok, nah Ustaz, purai biasa utiwi anakku lo ke sepaja di masjid. Saya bawa anakku pergi sholat di masjid, tapi itu penjaga masjid marah-marah. Nasabak marukai nasekoh anak itu kalau ada anak-anak lari-lari di masjid Pak, tabi minta tolong
Kalau ada anak-anak lari-lari di masjid, loncat-loncat di masjid, baku buru-buru di masjid, jangan pernah marahi itu anak-anak. Karena 10 tahun akan datang, siapa yang akan sholati jenazah kita? Mereka itulah yang lari-lari di masjid. Aja tak cairi, namanya juga anak-anak. Maka di rapor Nabi ta, Aro Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, natiwi apa dalam sepaja di masjid Pak. Dia bawa Hasan dengan Husain. Sementara ruku Nabi Muhammad, Allahu Akbar, menri apa Nabi ta naik di pundaknya. Pada saat ruku Hasan yang naik, pada saat sujud Husain yang naik. Begitu Nabi selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, lari cucunya di depan orang banyak. Agak tahu sinasa Nabi tak, kalau kau melihat anak-anak berlari-lari di masjid, loncat-loncat di masjid, baku buru-buru di masjid, pertanda anak itu sedang bergembira karena anak itu melihat malaikat dan bermain bersama malaikat. Macule-cule itu anak nesi bawa malaikat Pak. Kalau anak-anak lari-lari di masjid. Tapi kalau lihat bapak-bapak lari-lari di masjid, loncat-loncat di masjid, baku buru-buru di masjid, berarti diburu itu sama malaikat pencabut nyawa. Bapak Ibu, jangan pernah berani meninggalkan sholat. Di dalam kubur banyak manusia yang menyesal di hari kemudian disebabkan karena berani meninggalkan sholat. Ya nanti kena baca pengumpulna Pak Imam surah saja dari subuh hari, Bapak Ibu subuh Jumat. Tangkali yang ada baca Pak Imam ya. Kau maka dia Pak Imam Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Itu Imam Masjidil Haram materi itu kena baca materi. Maka sebenarnya materi jamaah dimuliakan oleh Allah. Ada banyak manusia di dalam kubur minta dipulangkan kembali ke dunia. Agar bila difunga ta'ala, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas solihin wa la yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Permintaan orang mati di dalam kubur dua. Yang pertama jamaah dimuliakan oleh Allah, melo di paliso di loi Pak. Dia minta dipulangkan kembali di dunia, dia mau bersedekah. Nyumbang masjid dia mau, perhatikan masjid dia mau, kongka masih masalah solang, dia mau, dia perbaiki masjid, dia mau sumbangkan hartanya untuk masjid. Yang kedua dia mau perbaiki solatnya. Tetapi maka dia malaikat, kalau kau sudah masuk ke dalam kubur sangat sulit kembali ke dunia. Maka anda yang masih hidup hari ini, perbaiki solat, perbaiki ibadah. Anda pulang dengar ceramah pada malam hari ini jamaah dimuliakan oleh Allah, tidak ada jaminan kita akan bertemu salat subuh sebentar. Karena kenapa? Maka dia firman Ta'ala, ainama takunu yudrikumul maut. Hei malaikat pencabut nyawa, ikuti semua manusia di mana ketika dia melangkahkan kakinya. Maka kita sedang tidak tahu. Maka perbaiki salat. Sangat sulit bertemu dengan bulan Ramadan. Bapak Ibu, sudah bulan Rajab, bulan apa? Syaban. Sudah Syaban apa? Ramadan. Berapa banyak orang yang berdoa minta dipertemukan bulan Ramadan, susah. Tadi Ustadz Ubaidillah habis maghrib 3 kali dia baca ini doa. Apa doanya? Allahumma barik lana. Bukan pima rasak tanah, doa makan itu. Tidak semua Allahumma barik lana sambungannya pima rasak tanah. Yang mentang-mentang ada ku di depan sambungannya pima rasak tanah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna fi Ramadan. Berkahi kami berkah yang ada pada bulan Rajab, berkahi